dari Prodi PPKN Angkatan 2022 dengan NIM 223030204056. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori konflik sosial. Baik, yang pertama materi tentang kriminologi radikal. Prefektif konflik saat ini telah berbakar pada kriminologi radikal, di mana kejahatan terjadi akibat kondisi sosial yang hanya memberdayakan orang kaya dan mengabaikan mereka yang kurang beruntung. Hal ini disebut sebagai kriminologi baru dan kriminologi kritis, sama seperti kriminologi Marxis. Dalam kriminologi radikal dibagi menjadi dua. Yang pertama, Marxisme struktur dan Marxisme instrumental. Yang selanjutnya ada kriminologi kritis. Banyaknya penulis menggunakan frasa kriminologi yang kritis sebagai bahan rujukan prefektif teori tentang kejahatan yang terjadi karena perbedaan ekonomi, sosial, budaya, dan politik suatu kelompok. Bab ini mengikuti konversi itu, namun beberapa teori membedakan antara kriminologi kritis dan kriminologi radikal. Grantham M. Schickes menjelaskan lebih lanjut bahwa kriminologi kritis menjelaskan bagaimana hukum pidana digunakan dalam masyarakat dan bagaimana sebenarnya hubungan norma pada perilaku seseorang. Baik, yang selanjutnya ada kriminologi realistis. Kriminologi realistis berfokus pada kekhawatiran terhadap kejahatan jalanan, rasa takut akan kejahatan, dan ketakutan menjadi korban kejadian. Kriminologi realistis kiri umumnya dianggap sama dengan realisme. Kiri juga disebut realisme radikal atau realisme kritis, tetapi cenderung menjaga diri menurut teori radikal awal dan teori Marxis, di mana tujuan utama dari teori realisme adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan tertib melalui penekanan pada keadilan sosial. Baik, selanjutnya ada teori kriminologi feminis, di mana arti feminisme sendiri adalah bagaimana cara pandang kita melihat dunia, bukan orientasi seksual. Dalam teori ini, para feminin menggabungkan prefektif mental wanita terhadap isu-isu sosial yang sensitif khususnya pada wanita. Jadi menurut teori pendekatan feminis ini, pria memiliki lebih banyak kesempatan dan kekuasaan khususnya bagi penganut sistem patriarki. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara pria dan wanita semakin besar. Misalnya, dalam pengambilan keputusan dalam bidang sosial juga sering terjadi pelecehan seksual. Yang pertama, feminis liberal melihat peran gender sebagai sumber utama, dan yang kedua, feminis radikal melihat patriarki atau dominasi pria menjadi penyebab penindasan wanita. Selanjutnya, feminis Marxis, di mana teori ini menjelaskan bahwa penindasan wanita sebagai akibat pekerjaan bawah yang dilakukan dalam masyarakat kapitalis. Wanita melakukan kejahatan untuk kelangsungan hidup dan anak-anaknya. Para pria cenderung melakukan kejahatan di jalanan, sementara wanita menjadi pembantu dalam kejahatan. Dan selanjutnya juga ada feminis sosialisasi, di mana feminisme sosialisasi terlihat ketimpangan gender akibat dari interaksi sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Tujuan dari teori ini untuk membebaskan masyarakat dari syarat jenis kelamin dan kelas sosial. Selanjutnya ada feminis pasca modern. Konsep sosial yang ingin dituju dalam teori ini yakni keadilan dan kebenaran. Para penganut teori ini sering kali mempertanyakan hal-hal yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait penindasan pada wanita. Tadi sudah menjelaskan tentang teori feminis. Selanjutnya ada kriminologi pasca modern. Teori pasca modern merupakan perubahan dalam melakukan kejahatan yang lebih maju dan berkembang. Hal ini diikuti oleh penggunaan teknologi. Teori ini muncul dari pengalaman masa lalu dan lebih rasional.
Baik, sekian dari materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Terima kasih.